Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Trik Belajar Channel. Kita lanjutkan ya teman-teman untuk pembahasan soal TWK, tes wawasan kebangsaan untuk tes perangkat desa. Kita kemarin sudah sampai di soal nomor 20. Nah, kali ini kita akan melanjutkan di soal nomor 21. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru bertemu dengan channel ini, perkenalkan channel ini adalah Trik Belajar Channel, sebuah channel yang membahas soal-soal tentang tes perangkat desa. Jadi teman-teman yang baru bergabung dan mau belajar, mau sukses tes perangkat desa, silakan di subscribe ya. Baik, kita mulai untuk soal nomor 21. Oh ya, untuk latihan cat ini ada di deskripsi, teman-teman bisa manfaatkan untuk latihan ya. Soal nomor 21, negara mempunyai hak untuk memperoleh kemerdekaan. Hal ini tercantum pada A. Batang tubuh pasal 1 ayat 1, B. Batang tubuh pasal 2 ayat 1, C. Pembukaan alinea 1, D. Pembukaan alinea 4, dan E. Batang tubuh pasal 1 ayat 3. Jawabannya adalah iya, jawabannya adalah pembukaan ya, alinea pertama. Jawabannya yang C ya. Soal nomor 22. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 4 kali amandemen. Aturan peralihan pada Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen memiliki A. 1 pasal, B. 2 pasal, C. 3 pasal, D. 4 pasal, dan E. 5 pasal. Jawabannya adalah iya, 3 pasal. 23. Hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara diatur melalui Undang-Undang Dasar 1945 pasal A. 26 ayat 1, B. 27 ayat 1, C. Ayat 2, D. 30 ayat 1, dan E. 30 ayat 2. Jawabannya adalah ya, jawabannya adalah yang D, 30 ayat 1. Jadi hak dan kewajiban negara, warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara diatur melalui Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 1. Soal nomor 24. Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran yang dilakukan Presiden dan atau Wakil Presiden adalah A. Mahkamah Agung, B. Mahkamah Konstitusi, C. MPR, D. Komisi Yudisial, dan E. DPR. Jawabannya adalah ya, jawabannya adalah Mahkamah Konstitusi ya. Jadi lembaga yang wajib memberikan putusan atau pendapat DPR mengenai pelanggaran yang dilakukan Presiden dan atau Wakil Presiden itu adalah Mahkamah Konstitusi. 25. Setiap warga negara berhak mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hasil amandemen ke A1, B2, C3, D4, dan E5. Jawabannya adalah ya, yang D4 ya. Jadi setiap warga negara berhak mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hasil amandemen ke-4. Soal nomor 26. Perjuangan Indonesia menentang ketidakadilan termuat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea A. 1 dan 3, B. 4, C. 2 dan 4, D. 3 dan 2, E. 1 dan 4. Jawabannya adalah iya, 1 dan 3 ya. Jadi perjuangan Indonesia menentang ketidakadilan termuat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 1 dan 3. Soal nomor 27.
RUU atau Rancangan Undang-Undang APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR harus memperhatikan pertimbangan A. MPR, B. DPD, C. BPK, D. BPKP, E. Menteri Keuangan. Jawabannya adalah ya DPD ya. Jadi RUU APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR harus memperhatikan pertimbangan DPD. Soal nomor 28. Negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan penjabaran sira ke A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5. Jawabannya adalah ya, jawabannya adalah yang C, 3 ya. Jadi negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan penjabaran sila ketiga. Soal nomor 29. Proses pembuatan Pancasila menjadi dasar negara melalui proses yang panjang. Yang memperkenalkan istilah Pancasila pertama kali adalah A. Dr. Andes Muhammad Hatta, B. Muhammad Yamin, C. Insinyur Soekarno, D. Supomo, E. Dr. Rajiman. Jawabannya adalah ya, Insinyur Soekarno ya. Istilah Pancasila pertama kali dicetuskan oleh Insinyur Soekarno. Soal nomor 30. Yang dimaksud dengan nasionalisme religius adalah A. Menjunjung tinggi negara di kancah internasional, B. Perasaan bangga terhadap negara yang berlebihan dan merasa paling benar, C. Semangat berbangsa dan bernegara beragama, C. D. Semangat kebangsaan yang dilandasi moral dan nilai ketuhanan, E. Negara berdasarkan hukum agama. Jawabannya adalah ya, yang D. Semangat kebangsaan yang dilandasi moral dan nilai ketuhanan. Itu yang dimaksud dengan nasionalisme religius ya. Baik teman-teman, untuk bagian yang ketiga nih ya, 10 soal dari soal nomor 21 hingga nomor 30. Nantikan soal berikutnya ya, kita akan bahas terus. Semoga video-video yang kita buat bisa membantu teman-teman yang sedang mempersiapkan ujian perangkat desa ya. Jangan lupa selalu saksikan atau dengarkan video di channel ini. Walaupun tanpa melihat videonya, teman-teman akan waktunya tidak hilang sia-sia gitu ya. Rasakan perubahannya. Sampai jumpa lagi dengan video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.